Saya memang dapat dawuh, cuma di sana dawuhnya datanglah ke sana, mandi di Sendang dan ambillah sesuatu dari gua istana. Saat saya mau mulai semedi itu kira-kira jarak 15 meter di depan saya itu ombak kira-kira tingginya 2 meter. Saya sebetulnya juga takut gitu. Nah ini kalau saya kegulung gimana, ombaknya gede sekali gitu. Saya ke sana itu memang suasananya juga suasana yang hujan, cuma hujannya itu aneh gitu. Salam Rahayu Romo Sabto. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya mendengar 2 bulan yang lalu Romo ke Alas Purwo. Bisa sedikit dijelaskan tentang gambaran Alas Purwo itu seperti apa, Romo? Ya, memang di bulan Suro, sebetulnya saya dapat dawuh itu bulan Suro 2 tahun yang lalu sebetulnya. Jadi sekarang supaya, dan setiap bulan Suro diingatkan supaya saya untuk datang ke Alas Purwo. Nah, akhirnya 2 bulan yang lalu dawuh itu datang lagi dan saya berangkat ke Alas Purwo. Alas Purwo itu alas yang di ujung timur sana, luasnya mungkin 50 hektar, 50 berapa ya, 50 hektar lebih. Besar sekali, cukup besar. Alasnya juga memang masih alas hidrogen. Pintu masuk ke sana diawali dari hutan sebentar. Setelah hutan sebentar itu ada pura, atau namanya orang menyebut Pura Wewitan. Tapi dulu saya ke sana di Pura Wewitan itu banyak kerah, tapi kemarin saya datang ke sana kok kerahnya sudah pada tidak ada. Padahal dulu banyak sekali. Saya sendiri kurang tahu kenapa terjadi seperti itu. Habis Alas Wewitan terus mulai masuk di hutan Alas Purwo, masuk dengan ya pohon-pohon yang melingkupinya. Ada bayar registrasi terus lurus berkelok-kelok di tengah hutan, akhirnya sampai pos sebagai pos Alas Purwo itu. Di situ pos Alas Purwo memang pos besar, ada tempat parkir yang cukup jauh, jalan kaki di situ. Nah, di situ adalah kalau kita jalan ke kanan itu pantai selatan yang ombaknya sangat menakutkan. Kalau kita ke kiri naik gunung menyeberang di situ adalah sampailah ke gua, ada gua Mayangkoro, ada yang utama itu gua Istana, dan ada sendang untuk mandi telaga gitu, telaga kecil, ada sungai mancur dari belahan batu untuk mandi sebelum ke gua Istana. Saya memang dapat dawuh, cuma di sana dawuhnya datanglah ke sana, mandi di Sendang dan ambillah sesuatu dari gua Istana. Cuma itu saja. Sehingga saya ke sana juga nggak berpikir banyak, tetapi saat di sana memang tiba-tiba saya dibelokkan ke Laut Selatan. Laut Selatan itu sangat ngeri sekali, ombaknya di sana sangat besar sekali. Sehingga saya juga ngesti di sana, dan kebetulan di pantai itu ada batu yang kira-kira sebesar kerbau yang pas kalau untuk duduk dan menaruh kaki semedi, dan airnya itu adalah menggenangi batu itu, di bawahnya kira-kira 5 cm gitu. Tapi saat saya mau mulai semedi itu kira-kira jarak 15 meter di depan saya itu ombak kira-kira tingginya 2 meter. Saya sebetulnya juga takut gitu. Nah ini kalau saya kegulung gimana, ombaknya gede sekali gitu. Tapi kok ternyata pas sampai di batu itu ya cuma tingginya kira-kira 40 cm kena batu itu. Sehingga ya cuma celana karena sudah saya gulung sehingga tidak basah, tapi tidak sampai di badan. Sampai saya mau nutup mata itu sampai lama nggak berani, karena kadang-kadang ombak
tinggi sekali gitu. Oh ya kita namanya manusia juga ya, walaupun dapat dawuh pun tidak berani gitu. Tunggu juga tapi kok sampai sini, di situ tadi masih 2 meter, kok sampai sini kok cuma tinggal 40 cm. Sebetulnya saya sendiri agak bingung juga menghadapi seperti itu gitu. Tapi setelah saya coba berkali-kali gitu, ya akhirnya berani menutup mata lah untuk ngesti gitu. Dan memang waktu awal menutup mata memang sangat mengerikan karena suara ombaknya sangat besar sekali, tapi biar gitu kayak sudah mau membuka mata, tapi akhirnya kok ya cuma sampai di kaki saja, di alas kaki gitu. Itu saya lakukan di situ, memang mungkin kehendaknya lah di situ. Nah, terus di situ juga ada sendang apa di sebelah kanan itu ada sendang, ada pohon besar yang katanya dulu untuk pertapa salah satu raja di situ. Memang keadaan situasinya banjir ya, jadi memang semua di sana meluap. Saya ke sana itu memang suasananya juga suasana yang hujan, cuma hujannya itu aneh gitu. Saya masuk di sana, bekasnya hujan gede tapi terus terang. Belakang saya hujan gitu. Terus saya ke pantai, itu mau ke pantai itu juga hujan, gerimis. Akhirnya saya bawa kerudung sampai ke pantai terang. Selesai pantai mau kembali ke tempat pemberhentian perkumpul orang itu, mau balik ke situ hujan, lari lah terpaksa, namanya hujan. Tapi istirahat sebentar, pas rencana mau naik ke gua itu terang. Mau turun naik ke gua, depan kita hujan gede gitu. Ya hujan gede, kita rombongan juga sudah gimana gitu. Karena naik di situ itu jaraknya 2 km itu boleh dikatakan hanya ada satu tempat peristirahatan, jarak 1 kilo itu satu aja. Selama sepanjang jalan nggak ada tempat peristirahatan. Jadi kalau hujan gede ya basah kuyup gitu aja. Itu yang terjadi. Tapi ya lucunya di situ. Kalau di video saya masih jalan kaki saya itu masih air mengalir bekas hujan. Di saat jalan depan saya hujan. Tapi pas saya lewat situ kebetulan dikasih terang terus sampai ke Gua Istana. Masuk Gua Istana hujan gede. Selesai Gua Istana keluar mau turun terang beneran. Naik mobil hujan lagi. Nah itu yang diberikan, itu memang saya rasakan ya mungkin dawuh seperti itu. Jadi kita tetek aja, pokoknya kita yakin aja bahwa diberikan hal yang terbaik. Ternyata memang diberikan hal yang terbaik. Itulah sedikit gambaran tentang Alas Purwo. Terima kasih Anda berkenan subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini.